sebenarnya tidak diperbolehkan untuk mendalami ilmu kalam dan tidak boleh mengikuti takwil ahli kalam. Dulu saya mengira ilmu kalam itu ilmu debat. Lama-kelamaan saya pikir ilmu kalam itu ilmu yang nantinya bikin orang jadi liberal. Tapi ternyata sebenarnya bukan itu asal muasal kata ilmu kalam. Ilmu kalam itu aslinya adalah ilmu di zaman lampau yang orang suka membicarakan caranya Allah kalam. Karena Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman, bahwa Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar bicara. Nah, kallamallah di situ kalamnya Allah bicara sama Musa itu kayak apa bentuknya? Allah itu punya mulut, punya lidah, punya bibir kah begitu? Nah, orang-orang di zaman dahulu dari kalangan orang-orang yang terkena penyakit filsafat, mereka suka berbicara dengan logika-logika mereka tentang caranya Allah kalam atau bicara. Maka ilmu ini lama-kelamaan dikenal dengan ilmu kalam. Karena objek pembicaraan dalam ilmu ini awalnya adalah bagaimana caranya Allah bicara dengan Musa. Atau bicara dengan Muhammad. Bagaimana caranya Allah bicara kepada Jibril. Atau jangan-jangan Allah itu sebenarnya bukan bicara. Ya. Bagaimana caranya menyampaikan wahyu? Kemudian setelah muncul ilmu-ilmu filsafat dan teori relativitas, ditambah dengan adanya ilmu mantik, ya, caranya orang itu bicara dan bisa menipu dengan cara hal-hal yang logika, masuk logika. Maka lama-kelamaan objek pembicaraannya bukan lagi cuma sekedar sifat Allah kalam, lama-kelamaan mencakup semua pembahasan nama dan sifat Allah. Sehingga nanti mereka pun akan bicara tentang wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu wajah Allah itu kayak apa bentuknya. Kemudian tangan Allah, kaki Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah datang. Bagaimana caranya Allah datang? Apakah Allah berada di suatu tempat lalu kemudian datang ke tempat yang lain? Allah itu turun ke langit dunia. Bagaimana caranya Allah turun? Melangkah, lompat, naik tangga, atau bagaimana? Akhirnya lama-kelamaan hal-hal yang mungkin mereka dapati di dunia ini sama namanya. Bicara, lihat, turun, datang, wajah, kaki, tangan, yang mereka dapati di muka bumi ini sama namanya, ternyata didapatkan juga pada Allah Ta'ala sifatnya. Jadilah itu semua jadi objek pembicaraan dalam ilmu kalam. Mari kita baca kata Al-Ustaz Yazid bin Abdul Jawas hafizahullah ta'ala. Ilmu kalam adalah ilmu yang menetapkan akidah pakai logika. Maka mereka akan bicara tentang wajah, kaki, tangan, bicara, datang, turunnya Allah semua. Termasuk Allah tertawa. Itu semua dengan logika mereka. Ya. Dan nanti ujung-ujungnya begini teman-teman. Ujung-ujungnya ketika mereka bilang, jangan bilang Allah tertawa. Nanti kalau Allah tertawa, nanti kayak kita. Berarti nanti kita menyamakan Allah dengan manusia. Terus bagaimana? Nah, tertawa itu jangan dibilang tertawa. Ganti aja jadi apakah? Jangan bilang Allah turun. Karena menurut logika kita, kalau Allah turun berarti Allah itu lebih kecil dari sebuah ruang. Karena Allah ada di satu tempat, kemudian turun, entah lompat, entah turun tangga, entah turun singgasana. Lalu kemudian berarti Allah berada di sebuah ruang yang lebih besar dari dirinya. Kalau begitu, jangan bilang Allah turun. Bilang aja yang turun itu rahmatnya. Muncullah ketika itu tidak masuk di logika mereka. Atau menurut logika mereka, bicara Allah tertawa, Allah turun, Allah punya wajah itu nanti menyamakan dengan makhluknya. Maka bagusnya nanti ditakwil aja. Jadilah nanti ada poin B tentang takwil. Jadi dalam ilmu kalam, akidah itu pakai logika. Mana Mas Subhan? Hadir. Minggu lalu dia tanya bagian akhir. Bagaimana kalau kita pakai logika membantah
orang yang mengatakan begini dan begitu, logikanya itu begini Ustaz. Lalu di endingnya saya bilang, kalau kita mengumpulkan segala syubhat, lalu mau dicari padanan logikanya untuk membantah, nanti capek sendiri. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kita dapati dalam akidah kita nggak masuk logika. Kalau ada yang mengatakan Allah bersama kita di mana saja kita berada, ya kan? Lalu mereka mengatakan berarti Allah pindah tempat dong. Atau kita bilang Allah itu bersemayam di atas arsy. Lalu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Lalu mereka bilang berarti Allah itu ada di satu tempat lalu pindah ke tempat yang lain. Berarti ruang itu lebih besar daripada Allah. Atau Allah pindah tempat dong. Nanti arsy-nya kosong dong. Allah di arsy. Lalu Allah turun. Berarti pas turun arsy-nya kosong dong. Katanya Allah bersemayam di atas arsy. Lalu kemudian kita dapati logikanya yang mudah. Oh enggak juga. Siapa bilang kalau pindah atau bersama kita di mana saja kita berada itu berarti ada satu ruang lalu dia berpindah ke ruang yang lain? Itu tidak mesti seperti itu. Contohnya apa? Bulan, matahari. Kita pindah-pindah kemana-mana, dia di situ. Berarti dia bersama dengan kita di mana saja kita berada. Oke, dalam hal ini mungkin kita dapati logikanya. Tapi nanti kalau bicara tentang wajah dengan kaki, bicara bahwa Allah punya tangan, bahwa tangannya Allah dua-duanya kanan, itu mau pakai logika yang kayak apa? Kita tidak bisa membuat segala sesuatu itu harus masuk logika. Berapa banyak di dalam agama kita ini memang cuma sekedar beriman. Ya. Ada logika yang bagus. Kalau orang buang angin saat sholat, batal sholatnya. Kemudian kemana dia? Tempat wudhu. Apa yang dia lakukan? Cuci muka. Apa hubungannya yang buang angin dubur yang dicuci muka? Coba. Apa salahnya muka sehingga dia yang dicuci? Pada yang berbuat adalah dubur. Tidak masuk logika. Nah, tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau agama ini cuma pakai akal dan logika semata, maka niscaya kalau orang mengusap khuf itu yang diusap adalah bagian bawahnya, bukan atasnya. Karena yang kotor adalah bawahnya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya takwil. Saya langsung lompat ke sebelah. Adapun takwil itu artinya memindahkan suatu makna atau dilihat dari halaman 218 takwil menurut salaf. Di buku itu halaman berapa? 220. Adapun takwil itu ada dua makna. Ada yang mengatakan takwil itu adalah akibat dan hakikat yang suatu perkara dikembalikan kepadanya. Ada juga yang maksudnya adalah tafsir. Tafsir atau penjelas terhadap suatu perkataan. Seperti doanya Nabi SAW untuk Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepada Ibnu Abbas ini dan ajarkan dia takwil. Apa maksudnya? Takwil di sini maksudnya adalah ajarkan ya Allah kepada Ibnu Abbas ini tafsir Al-Quran. Adapun yang dimaksudkan di dalam masalah akidah yang sering kita bicarakan ketika membantah aliran sesat, maksudnya takwil itu adalah memalingkan lafaz yang kemungkinannya maknanya adalah makna yang lain, ya. Dipalingkan lafaz makna ini dari lafaz zahirnya. Seperti tadi kita bilang turun. Kalau orang bicara dengan bahasa Indonesia, misalnya, tadi si anakmu turun ke bawah, paham kan? Kata turun itu tidak perlu lagi dijelaskan. Turun adalah perpindahan sesuatu dari tempat yang tidak perlu didefinisikan, orang juga paham. Turun adalah turun, kan gitu. Kalau mau didefinisikan malah susah. Kamu tadi tahu, anakmu tadi melakukan sebuah perbuatan, yaitu berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dari sebuah tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Malah semakin susah maksud semua turun. Wah, lah turun, ngomong dari tadi turun. Ya, tidak perlu didefinisikan harusnya. Semakin didefinisikan semakin susah. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan Allah itu turun,
sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia, maka cukup dipahami bahwa Allah turun. Harusnya bagaimana memahaminya? Bahwa Allah turun dengan kemuliaan Allah. Tidak perlu dikaifiatkan dan jangan ditanya-tanyakan bagaimana caranya. Cukup beriman bahwa Allah turun. Adapun sebagian orang mengatakan jangan bilang Allah turun, karena kalau Allah turun berarti Allah lebih kecil dari ruang. Ada tempat, satu tempat yang lain, yang sebuah tempat ini lebih besar dari Allah berarti. Jadi apa? Maunya kamu apa? Ya bilang yang turun itu jangan Allahnya, rahmatnya aja. Maka jadilah ada takwil di situ. Ternyata yang lafaz aslinya turun adalah turun, berubah menjadi yang turun bukan Allahnya, melainkan rahmatnya. Bagaimana perkataan para ulama tentang ilmu kalam? Ada di poin D. Kata para ulama, mendalami ilmu kalam itu adalah sebab kesesatan terbesar, khususnya dalam perkara-perkara akidah. Lantaran ada banyak hal yang tidak masuk logika, sementara ilmu kalam itu bicara tentang akidah dengan logika. Dan salah satu sebab kesesatan adalah berpaling dari firman Allah Ta'ala dan mengambil takwil menurut ilmu kalam dan filsafat. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, saya mau kasih contoh ya. Saya pernah ditanya orang begini, kalau Allah mau kita semua masuk surga, kenapa Dia ciptakan setan? Katanya Allah maunya kita itu beribadah. Nah kita kan jadi malas ibadah gara-gara kehadiran setan. Yang ciptakan setan siapa? Allah. Ya salah sendiri Allah. Harusnya nggak usah ciptakan setan. Allah mau dia itu ditauhidkan. Ngapain dia ciptakan orang Nasrani Yahudi? Kan yang bikin syirik itu adanya Nasrani Yahudi. Begitu. Jadi kan mulai masuk masalah akidah, tapi dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya harus masuk logika. Nah, salah satu sebab kesesatan adalah berpaling dari firman Allah dan mengambil takwil menurut ilmu kalam dan filsafat. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam. Hati mereka itu keras. Orang-orang ahli kalam itu jiwanya kasar. Dan mereka tidak pernah peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka orang-orang yang tidak punya sifat warok dan juga tidak bertakwa. Ya, dan ini betul teman-teman. Kita kalau dapati orang-orang di zaman sekarang dari kalangan jin, apa itu jin? Salah, jaringan iblis laknat. Ya. Jaringan iblis laknat. Yang mereka punya pendapat-pendapat yang menunjukkan bahwa hati keras, tidak peduli jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada ibu-ibu di Jakarta, profesor. Waktu heboh-hebohnya tentang LGBT, dia bikin pernyataan, sebenarnya tidak apa-apa pernikahan sesama jenis, yang penting sakinah mawaddah. Gak mau sebut-sebut nama ya, cuma antum nggak live ini, live. Ini itu live Telegram. Ya. Kita sebut nama. Antum cek saja yang namanya dan yang semacam mereka. Ya. Tapi buang waktu. Saya bilang coba cek aja, tapi tidak usah buang waktu. Bahkan mereka mungkin lebih senang kalau kemudian ditanggapi. Semakin ditanggapi, semakin senang. Karena mungkin itu yang dicari. Ya. Ada juga yang mengatakan, kalau seandainya seseorang ngutangin orang lain, kemudian ada perjanjian tambahan, kelebihan, itu kalau dalam Islam namanya apa? Riba. Bagi mereka, kalau tulus ikhlas nggak apa-apa. Namanya juga orang diutangin itu kan dikasih pinjam duit, itu kan dibantu. Nah, kalau bantu itu kan layaknya apa? Membalas. Caranya gimana? Dilebihkan. Jadi kalau memang sedari awal mereka bilang, hutangkan aku 1 juta, nanti aku kembalikan 1.200.000. Itu halal-halal aja kata mereka. Padahal kita meyakini itu termasuk riba. Ya. Dan masih banyak lagi bukti-bukti bahwa orang-orang di zaman sekarang, mereka itu jiwanya kasar, hatinya keras, dan mereka tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ada banyak hal-hal menjijikkan dilakukan oleh orang-orang liberal di Indonesia ini. Kalau kita mau sebutkan satu-satu, ya, rasanya apa ya?
atau mau bilang perbuatan-perbuatan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka yang menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang sesat, menyimpang. Dan bahkan saya pernah bilang di kajian di Istiqlal, seandainya ada orang-orang seperti mereka di Balikpapan ini terkenal, terus mati, jangan ada yang sholatkan. Jangan ada yang sholatkan. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah juga berkata, saat ditanya tentang pembahasan dalam ilmu kalam dari sosok dan bentuk bagi Allah Ta'ala, dia berkata, hendaklah engkau berpegang kepada as-sunnah dan jalan yang telah ditempuh oleh salafus saleh. Jauhilah olehmu setiap hal yang baru karena itu termasuk bid'ah. Bagaimana para salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in? Mereka kalau dapat ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah, mereka cuma beriman dan tidak pernah tanya. Para sahabat juga dulu mendengar dari Nabi SAW bahwa Allah itu turun, bahwa Allah itu tertawa, bahwa Allah itu datang. Mereka juga mengkaji langsung Al-Quran dan tafsirnya dari Nabi SAW yang mereka tatap muka langsung. Tapi dalam tatap muka mereka dengan Nabi SAW tidak ada riwayat mereka bertanya, ya Rasulullah mau tahu mukanya Allah itu kayak apa sih? Allah itu datang ya, berarti kalau datang itu begini ya. Ada satu tempat, lalu ada jarak gitu ya, lalu kemudian datang. Mereka tidak pernah bertanya seperti itu. Mereka cuma beriman, selesai. Sebagaimana ada orang yang datang di majelis Imam Malik, lalu kemudian dia bertanya, tapi niatnya bukan niat tanya. Dia bertanya kepada Imam Malik, Allah itu bersemayam, kayak apa bersemayam? Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa ma'lum, wal kaifu majhul, wal iman bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Ya. Kata Imam Malik, bahwa Allah itu bersemayam sudah ma'lum. Bagaimana bentuknya majhul, nggak tahu. Beriman bahwa Allah itu bersemayam wajib, dan tanya-tanya bagaimana bentuk semayamnya Allah itu bid'ah. Itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka terhadap nama dan sifat Allah, mereka beriman. Beriman dan mereka tidak pernah tanya-tanya atau melogikakan bagaimana bentuk ketawa, bagaimana bentuk wajah dan seterusnya dari sifat-sifat Allah. Itu yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah, bahwa kalau datang kepada kita hal-hal yang berkenaan dengan sifat Allah, maka cukup berpegang teguh kepada sunnah dan tempuh jalan salafus saleh. Maka mungkin yang ditanyakan minggu lalu, Abu Ishaq, kita kemudian melogikakan begini dan begitu. Saya khawatir malah jatuh ke dalam kesesatan nanti. Ya, begini. Kan pertanyaannya kemarin adalah, bolehkah kita melogikakan begini untuk menjawab itu? Yang saya khawatirkan adalah ada sebagian sifat Allah yang dapat logikanya. Contohnya logika bulan matahari itu. Tapi nanti ada kalanya nggak dapat. Lalu kita mencari. Lama-lama justru kita jatuh ke dalam kesesatan karena akal kita nggak nyampe. Makanya orang-orang tua kita di zaman dahulu bilang gini, kamu gak usah belajar agama dalam-dalam, nanti gila. Sebenarnya itu karena bukan belajar tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah, tapi belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, atau ilmu tasawuf. Ya. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, "Lau kana al-kalamu ilman, latakallama fihi as-sahabatu wat-tabi'un, kama takallamu fil ahkam wasyara', walakinahu batilun yadullu 'ala batil." Kata Imam Malik, seandainya ilmu kalam itu dulu dianggap sebagai ilmu, niscaya para sahabat dan tabi'in akan membicarakannya. Sebagaimana dulu mereka membicarakan ilmu-ilmu tentang syariat. Tetapi ilmu kalam itu sebenarnya adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah, muridnya Abu Hanifah, berkata kepada Bishr bin Ghiyad al-Marisi. Siapa itu Bishr al-Marisi atau al-Marisi? Ada di catatan kaki 304. Bishr ini adalah seorang tokoh ahli bid'ah yang sesat dan ayahnya seorang Yahudi. Dia suka mengambil pendapat-pendapat Jaham bin Safwan dan berhujjah dengannya. Termasuk orang-orang yang menguasai ilmu kalam. Qutaibah bin Sa'id berkata, Bishr al-Marisi ini kafir. Abu Zur'ah ar-Razi berkata, Bishr al-Marisi itu zindiq, dan dia mati tahun 218. Al-Qadhi Abu Yusuf berkata kepada Bishr ini, ilmu kalam itu suatu kebodohan. Ya, bodoh tentang ilmu kalam justru ilmu. Seseorang manakala menjadi pemuka agama atau tokoh ilmu kalam, nanti jadi zindiq atau dicurigai sebagai zindiq. Dan juga perkataan beliau, barang siapa belajar ilmu kalam, nanti bisa jadi zindiq. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang memiliki ilmu kalam, maka tidak akan beruntung.
Imam Syafi'i juga mengatakan hukuman bagi ahli kalam adalah dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal atau sepatu dan dinaikkan ke unta lalu diarak keliling kampung. Dan dikatakan inilah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah dan justru mengambil ilmu kalam. Ya. Saya jadi teringat ada orang yang pernah di bahasa kita itu diketok kepalanya. Ya. Diketok kepalanya oleh Umar bin Khattab karena suka ngomong yang tercampur-campur dengan ilmu kalam. Begitu diketok pingsan. Begitu bangun, hilang ilmu kalam. Imam Ahmad rahimahullah berkata, pemilik ilmu kalam itu tidak akan beruntung selamanya. Para ulama kalam, orang-orang ahli kalam itu adalah orang-orang zindiq. Itu orang-orang yang menampakkan permusuhan kepada Islam. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, para ahli fikih dan ahli hadis yang berada di seluruh kota kaum muslimin telah sepakat bahwa ahli ilmu kalam adalah ahli bid'ah dan menyeleweng dari kebenaran. Sebagaimana kesepakatan mereka bahwa ahli kalam itu tidak dianggap tergabung dalam tingkatan para ulama. Yang dikategorikan ulama adalah ahli hadis dan orang-orang yang memahaminya. Dan mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan keahlian masing-masing dalam mencermati dan memisahkan yang sahih dari yang dhaif dan memahami hadis. Ya. Maka kalau di Indonesia ini misalnya ada tokoh dia katakan cendekiawan muslim. Dikatakan cendekiawan muslim. Tapi kita dapati pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini orang bisa jadi zindiq. Ya. Seperti tadi ada yang mengatakan menikah sesama jenis itu tidak apa-apa asalkan zindik deh. Sintik. Saya pernah saya nonton film perdebatan antara orang zindik dengan salah dua ustaz. Dia bilang gini, zina itu baru teranggap zina kalau timba masuk seumur. Tapi kalau ditekuk itu tidak apa-apa. Tidak masuk sebagai zina. Ya. Ini juga zindik. Orang-orang gila. Ada lagi orang mengatakan pelacuran itu adalah pekerjaan. Jadi harus dihormati kalau ada orang memilih sebagai PSK karena itu kan namanya juga pekerjaan. Itu cara mencari nafkah. Ya. Dan berapa banyak waria-waria yang dibela oleh orang-orang zindik ini. Jaringan iblis laknat. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, para ulama dan para ahli fikih umat ini dahulu mendiamkan atau mengabaikan ilmu kalam bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menganggap ilmu kalam itu tidak mampu menyembuhkan orang-orang yang kehausan dan bahkan dapat menjadikan orang yang sehat jadi sakit. Oleh karena itu, mereka tidak pernah memberikan perhatian kepadanya dan melarang orang untuk terlibat di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan takwil ahli kalam adalah memalingkan makna nas yang sebenarnya kepada makna yang tidak benar karena tidak sesuai dengan akal. Mazhab takwil dalam masalah akidah ini muncul setelah 3 generasi yang diutamakan di tengah-tengah lingkungan pengagung ilmu kalam dan para filosof setelah terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Mazhab takwil seperti ini tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan tabi'in sebab takwil menurut mereka itu harusnya sama dengan tafsir. Contoh takwil ahli kalam di antara mereka ada yang mengatakan tangan Allah itu sebenarnya bukan tangan. Kata mereka, jangan bilang Allah punya tangan, karena kalau Allah itu punya tangan, berarti nanti kayak kita bentuknya. Dan itu kan tidak masuk dalam logika kita. Lalu mereka takwil, ketika ditanya terus, kalau memang tangan itu bukan tangan, sebagaimana yang kita yakini tangan, terus itu apa dong? Mereka bilang itu kekuasaan. Mereka bilang, jangan bilang Allah punya wajah, karena kalau nanti dikatakan Allah punya wajah, nanti kita akan bayangkan wajah Allah itu kayak wajah kita. Kalau ditanya, terus wajah itu apa menurut kalian? Mereka bilang, keridhaan Allah. Jadi takwil yang harusnya wajah adalah wajah bentuknya wallahu a'lam, beriman saja bahwa Allah punya wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Harusnya begitu saja. Akhirnya wajah itu dihilangkan, dijadikan keridhaan Allah. Dan takwil seperti ini sesaat lagi menyesatkan. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengatakan, kami dan seluruh ulama kami dari penduduk Hijaz, Tihama, Yaman, Irak, Syam, Mesir, maka kami adalah menetapkan untuk Allah apa yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya. Kami mengakuinya dengan lisan kami dan membenarkannya dengan hati kami tanpa menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Jadi cukup cuma beriman bahwa Allah punya wajah. Dah. Maha mulia Rabb kami dari diserupakan dengan makhluknya. Maha agung Rabb kami dari perkataan kaum mu'attilin, yaitu kaum yang meniadakan sifat-sifat Allah.
Maha mulia dan maha agung Rabb kami dari ketiadaan sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang menolaknya, karena ketiadaan adalah bagi sesuatu yang tidak memiliki sifat. Dan maha tinggi Allah terhadap perkataan Jahmiyun, pengikut Jaham bin Safwan yang mengingkari sifat-sifat pencipta kita, yang Allah sendiri menyifati dirinya dalam Al-Quran yang diturunkannya dan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah menyesal di akhir hayatnya karena pernah mempelajari ilmu kalam dan filsafat. Dia berkata, saya cukup bacakan Indonesia, akibat dari keberanian atau kelancangan akal jadi terbelenggu. Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan. Ruh kami dalam keterasingan dari jasad kami. Akhir dunia kami adalah sakit batin yang tersiksa dan kekacauan berpikir. Kami tak mendapati apa-apa berupa manfaat dari kajian kami seumur hidup, kecuali hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandang filsafat, dan aku dapati pada akhirnya ternyata itu tidak bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dan tidak pula melenyapkan dahaga. Aku dapati metode terdekat yang benar itu adalah metode Al-Quran. Cukup baca firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu maha pemurah, bersemayam di atas arsy. Sudah. Setelah dibaca, imani bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tidak usah dipikirkan, maksudnya begitu. Tidak usah dilogikakan. Dan itu kalau belajar ilmu kalam nanti akan bicara tentang logikanya bagaimana Allah bersemayam di atas arsy. Cukup baca ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya perkataan-perkataan yang baik itu naik. Cukup imani bahwa itu perkataan naik ke atas, berarti Allah ada bersemayam di atas arsy, di atas langit. Bagaimana bersemayamnya, bagaimana Allah di atas langitnya, kita serahkan kepada Allah dan cukup beriman bahwa Allah itu berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Cukup baca firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau dikatakan Allah punya wajah, Allah punya wajah. Bentuknya seperti apa tidak bisa diserupakan oleh makhluk. Ya. Jika Allah mengatakan bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya tangan dua-duanya kanan, cukup beriman bahwa Allah punya tangan, punya kaki, dua-duanya tangannya kanan dah. Ya. Dan tidak diserupakan dengan makhluk, karena memang Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Cukup baca firman Allah, wala yuhituna bihi ilma. Ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Ya. Maka kata beliau, barang siapa mencoba apa yang sudah aku coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku coba.